Wabarakatuh. Oke, baik. Bisa tolong kameranya di on kan? Baik. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan rekonsiliasi fiskal ya. Yang kemarin sudah dicoba terkait dengan contoh rekonsiliasinya. Ada yang sudah mencoba. Kan ada dua contoh ya. Sudah dicoba belum? Sudah Ibu, tapi tidak tahu benar enggaknya Ibu. Oke, yang lainnya saya Mbak Olivia. Ada yang sudah mencoba? Ini siapa lagi saya Mbak Olivia yang sudah mencoba? Contoh rekonsiliasi, nanti setelah itu akan ada kasus rekonsiliasi. Nanti silakan teman-teman kerjakan dan teman-teman kumpulkan, gitu ya. Jadi nanti sebelum OAS saya ada tambahan terkait membahas mengenai kasus yang teman-teman kerjakan hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu terkait dengan contoh rekonsiliasinya. Jadi silakan teman-teman buka contoh rekonsiliasi kemarin yang ada dua, kita bahas sama-sama dulu, baru nanti teman-teman mengerjakan tentang kasus rekonsiliasi yang nanti akan saya nilai, ya. Dan dikumpulkannya hari ini, insya Allah batasnya sampai dengan jam 3 sore. Ya, jadi silakan dikerjakan benar-benar. Nanti sebelum UAS saya akan membahas, gitu ya. Jadi karena nanti UAS-nya bahannya hanya satu, yaitu terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi nggak ada materi yang lain selain rekonsiliasi fiskal. Nah, nanti tentang PPN dan PPNBM itu nanti saya akan berikan, kemarin sudah ada materinya ya. Jadi sebenarnya untuk PPN dan PPNBM tidak terlalu rumit, gitu ya, tapi tidak saya masukkan dalam UAS. Jadi yang saya masukkan hanya terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Oke, saya share screen dulu. Yang ini ya, yang kemarin ya, benar PT Fadel. Yang ini sudah dibahas Ibu. Yang satu berarti yang kedua. Iya. Oke, yang kedua ya. Oke, silakan. Baik, terkait dengan ini punyanya PT Jose. Sambil teman-teman lihat ya, nanti ditandai. Nanti saya akan berikan Excel-nya juga. Nah, untuk rekonsiliasi nanti UAS-nya silakan menggunakan Excel. Ya, silakan menggunakan Excel. Tapi hati-hati, karena nanti ketahuan kalau yang kopas. Ya, jadi jangan dikira, oh kalau menggunakan Excel jadi
pinjem punya apa nyaut jawaban punya temennya nggak kedetek, jangan salah, malah lebih gampang kedeteknya kalau menggunakan Excel ya. Jadi silakan besok menggunakan Excel atau Bu saya mau menggunakan manual, oke silakan, nanti bisa disiapkan lembar kerjanya dulu, nanti saya berikan lembar kerja kosongan gitu ya. Silakan teman-teman boleh menggunakan Excel, misalnya Bu kalau menggunakan Excel kan berarti harus menggunakan laptop, saya nggak ada laptop misalnya seperti itu, oke silahkan menggunakan lembar kertas kerja yang saya bagikan nanti. Jadi sebelum UAS bisa teman-teman print dulu gitu ya, jadi silakan kerjakan di situ, nanti teman-teman tinggal memfoto gitu. Oke, untuk PT Jasa di sini meminta bantuan Anda untuk menyusun rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2010 dengan data ini ya dalam rupiah. Oke, ada penjualan, ada HPP, ada beban operasional sampai dengan ada pendapatan lain-lain. Nah, kemudian ada rugi usaha ya, dan kemudian ada keterangan lain yaitu asetnya. Nah, yang diminta di sini adalah buatlah rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2010 dan berapa besarnya penghasilan neto fiskal PT Jose. Oke. Pertama kita lihat dulu dari penjualan dan HPP, apakah di sini ada koreksi? Tidak, Bu. Tidak ada? Oke. Tidak ada. Sekarang kita masuk langsung ke beban ya. Nanti langsung disebutkan kalau memang koreksinya positif atau negatif. Nah, positifnya mengurangi atau menambah, negatifnya mengurangi atau menambah, gitu ya. Oke, yang pertama gaji, termasuk pemberian sembako kepada karyawan senilai 5 juta. Ada koreksi atau tidak? Ada, Bu. Ada? Yang lainnya gimana? Ayo, yang lainnya. Di sini kalau nggak paham langsung ditanyakan ya. Yang lainnya gimana? Ada koreksi atau enggak? Selain Mbak Alivia. Ada, Bu, koreksi positif. Koreksi positif. Positifnya apa? Mengurangi. Positifnya mengurangi. Oke. Senilai 5 juta. 5 juta. Berarti di situ untuk nominalnya untuk gaji tinggal 40 juta ya. Ya. Dioret-oret dulu. Nanti setelah itu saya tunjukkan Excel-nya. Oke, PPh 21 ditanggung perusahaan. Ada koreksi atau tidak? Ada, Bu, koreksi positif. Kenapa Mengurangi. dikoreksi? Karena itu. Kenapa dikoreksi? Kalau memang dikoreksi, kan harus ada alasannya ya. Oh, tidak, Bu, tidak. Tidak, yang tadi iya, sekarang tidak. Oke. Yang lainnya gimana? Ada koreksi atau enggak? PPh 21 ditanggung perusahaan. Yo, ada koreksi atau enggak? Ayo, akuntansi A. Ada koreksi atau enggak? Oke, silakan Mbak Vicky. Ada koreksi nggak Mbak Vicky? Nggak ada, Bu. Nggak ada.
Oke. Kalau Mbak Anissa, ada koreksi nggak Mbak Nis? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Satu lagi ya. Mbak Anggita, ada koreksi nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Coba dilihat lagi yang di slide kemarin. Ayo. Terkait dengan PPh 21. Ada koreksi atau tidak? Jadi untuk PPh 21 ditanggung perusahaan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena PPh 21 itu adalah beban karyawan. Jadi jawabannya Mbak Alfi udah benar, cuman alasannya yang bingung ya Mbak ya. Jadi harus dikoreksi, yang diperbolehkan adalah tunjangan PPh 21. Loh Bu, apa bedanya? Kalau tunjangan PPh 21 akan menambah jumlah gaji. Ya. Sedangkan kalau PPh 21 ditanggung perusahaan, itu yang membayarkan adalah perusahaan. Jadi karyawannya tidak dipotong. Tidak dipotong PPh 21. Tapi kalau tunjangan, nah itu akan menambah jumlah gaji. Jadi mungkin teman-teman pernah tahu skripsinya kakak kelas terkait dengan PPh 21 gitu ya, tax planningnya PPh 21. Di mana di situ ada tiga model gitu ya. Ini bisa dijadikan bahan skripsi. Jadi di situ ada yang tunjangan gitu ya, tunjangan bruto, ada yang neto, nah ada yang mix. Nah, ini disebut sebagai tax planningnya PPh 21. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau mengambil PPh 21, jadi bukan kita berbicara hanya terkait seperti Bu, saya mau mengambil terkait hanya penghitungan dan pelaporan, itu terlalu mudah. Ya, misalnya ada objek nih, Bu saya mau mengambilnya itu hanya terkait dengan apakah perusahaan itu melakukan penghitungan secara benar dan pelaporannya secara benar. Kalau hanya seperti itu terlalu mudah buat teman-teman. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mengambil tax planningnya. Jadi perusahaan itu diberi masukan oleh teman-teman, ini loh ada 3 model. Bisa dipilih mana yang menguntungkan perusahaan dan menguntungkan karyawan. Nah, ini bisa dijadikan bahan skripsi. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengakses terkait dengan PPh 21 di tempat magang, gitu ya, mungkin atau mungkin ada perusahaan yang sudah diincar nih sama teman-teman terkait dengan penghitungan PPh 21-nya. Saran saya ke tax planningnya. Kalau hanya terkait seperti penghitungan, pelaporan, itu sudah terlalu banyak sekali dan beberapa pengajuan sudah saya tolak kalau terkait hanya terbatas pada penghitungan dan pelaporan. Oke. Jadi untuk PPh 21 ditanggung perusahaan ini ada koreksi gitu ya. Koreksinya positif mengurangi. Berarti untuk PPh 21 ditanggung perusahaan nilainya adalah 0. Oke, bisa dipahami? Saya Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Beban perjalanan dinas? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Beban pemasaran? Tidak ada. Tidak Tidak ada ya. Beban gedung kantor? Sewa gedung kantor? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi intinya adalah yang terkait dengan 3M ya, untuk mendapatkan memelihara itu ya penghasilan, maka tidak perlu dilakukan koreksi. Kemudian kerugian cabang Bali perlu Tidak. dikoreksi? Tidak ya. Oke. Beban jamuan dengan daftar normatif? Tidak ada.
Dikoreksi enggak? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tanpa daftar normatif, maka harus dikoreksi. Oke, saya lanjutkan. Beban listrik dan telepon kantor, termasuk di dalamnya beban listrik dan telepon direksi sebesar 5 juta. Sebentar ya. Yang mana tadi? Yang nomor 9. Ada koreksi enggak? Ada, Bu. Ada? Bu. Koreksinya positif, negatif? Positif, Bu. Mengurangi. Positif, mengurangi. Sebesar 5 juta ya. Berarti untuk beban listrik dan telepon kantor nanti nilai akhirnya adalah 19 juta. Beban jasa teknik? Ada koreksi? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah. Bantuan GNOTA? Tidak ada, Bu. Ada ya. Penyusutan aset tetap. Nah, ini yang harus teman-teman hitung dulu ya. Nanti kita lihat di asetnya. Oke. Ada yang sudah menghitung asetnya? Bangunan permanen tahun belinya 98. Harga belinya 400 juta. Bangunan permanen secara fiskal penyusutannya berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Berarti penyusutan per tahun berapa? 20 juta. 20 juta ya. Untuk yang kelompok 1 berapa tahun? 4 tahun. Tahun. Penyusutan per tahun berapa? Berapa penyusutan per tahun? 6.250.000. 25 juta langsung aja dibagi 4 ya. Kelompok 2 berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Berarti 60 juta tinggal dibagi 8. Ketemunya berapa? 7.500.000. 7.500.000. Totalnya berapa? Penyusutannya 20 juta tambah 6 juta 250 tambah 7.500.000. 33.750.000. Berapa? 37 juta 33.750.000. Berarti ada koreksi apa? Koreksi positif atau negatif? Negatif, Bu ya. Besaran mana antara komersial sama fiskal? Komersial. Fiskal. Ayo, besaran mana? 33, 125 sama berapa tadi? Fiskalnya, Bu. Fiskal, Bu. Oke, berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif ya, Tambah. bebannya bertambah ya. Berarti sebesar berapa? Negatif bertambah sebesar 625.000. 625.000. Yang lainnya paham? Alhamdulillah sedikit bisa mengikuti, Bu. Jadi dibandingkan ya, ini adalah yang berdasarkan komersial, yang berdasarkan perusahaan udah nggak usah dihitung.
tinggal teman-teman hitung yang berdasarkan fiskal. Ya, setelah itu dibandingkan lebih besar mana antara komersial dengan fiskal. Kalau lebih besar komersial, maka koreksinya adalah koreksi positif. Kenapa? Karena bebannya ya semakin kecil, berkurang kan, labanya semakin besar, gitu ya. Nah, kalau sebaliknya, maka koreksinya adalah koreksi negatif. Oke, ya lanjut. Sumbangan untuk karyawati menikah. Koreksi, negatif, positif, mengurangi. Koreksi ya, karena tidak ada hubungannya dengan 3M tadi. Pajak kendaraan bermotor? Tidak. Tidak ya, tidak ada koreksi. Oke, selanjutnya dividen dari PT Terang kepemilikan 20%. Ada koreksi atau tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau yang dikoreksi, oke, sorry, untuk yang, kalau yang di atas 25% ya. Nah, untuk yang PT Sinar, ini maka harus dikoreksi, positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke, kemudian sewa gedung kepada PT Berlian. Setelah PPh 27 juta. Ada koreksi atau tidak? Ada, Bu. Ada. Kenapa ada koreksi? Karena seharusnya dicari ini nilai penuhnya dulu sebelum pajak. Oke. Kemudian kalau sewa gedung boleh dimasukkan nggak? Ayo, sewa gedung boleh dimasukkan nggak? Tidak, Bu. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak perlu dimasukkan? Karena dia menghasilkan. Gimana? Karena dia menghasilkan. Maksudnya gimana, Mbak? Karena dia akan karena dia akan membayar, Bu. Jadi dia nggak boleh dimasukkan. Pendapatan. Kok akan membayar? Ini menyewa atau disewakan? Pendapatan lain-lain, Mbak. Oh iya, tidak boleh karena dia menghasilkan pendapatan, Bu. Katanya tadi yang 3M tidak boleh dimasukkan. Oke, selain itu apa alasannya? Kalau sewa masuk kemana? Masuk PPh pasal berapa? Pasal 4 ayat 2. Nah, sifatnya dia apa? Sifatnya bagaimana? PPh pasal 4 ayat 2. Final, Bu. Final. Kalau final berarti tidak boleh dimasukkan. Ya. Tapi kalau di sini sewa kendaraan, nah itu beda kasus ya. Nah, karena di sini adalah sewa gedung, karena sifatnya dia final, maka harus dihapus. Penghasilan dari penjualan tanah. Ada koreksi? Tidak ada. Tidak ada. Bunga deposito. Bunga deposito? Negatif, Bu. Koreksi negatif. Karena final, pajak final. Nah, final. Udah mulai paham ya. Pokoknya kalau final, jangan dimasukkan. Oke, bunga pinjaman dari PT Segar. Bunga pinjaman dari PT Segar. Ada koreksi atau tidak?
bunga pinjaman dari PT Segar, ada koreksi atau tidak? Sepertinya tidak ya Bu ya. Tidak dikoreksi. Ya, yang dikoreksi itu kalau bunga deposito, bunga tabungan itu yang harus dikoreksi. Tapi kalau bunga pinjaman itu tidak masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Baik, kalau gitu tinggal kita lihat rekonsiliasi secara keseluruhan ya. Nah, ini ya. Nanti saya share ke teman-teman. Oke, berarti di sini untuk kerugian usaha harus dikoreksi ya. Maka besaran pajaknya, jadi untuk laba neto sebelum pajaknya yang awalnya 462, oke, itu menjadi 426. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Oke, berarti penghitungannya adalah kalau secara akuntansi bayar pajaknya itu 115 ya. Tapi secara fiskal kebetulan ini lebih kecil ya, itu menjadi 106.688 juta. Ya, ini kan rupiahnya nolnya 3 ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau belum? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, silakan Mbak Olivia. Yang beban listrik dan telepon kantor itu kan termasuk di dalamnya beban listrik dan telepon direksi sebesar 5 juta. Itu kenapa koreksinya ditulis 5 juta, Ibu? Totalnya kenapa tidak 50% yang dibebankan untuk ini telepon direksinya, Ibu? Oke. Di sini yang dimaksud adalah beban, bukan beban perusahaan, Mbak. Jadi bebannya direksi yang dimasukkan. Jadi bukan beban istilahnya bebannya kan kalau direksi itu kan tidak masuk dalam operasional ya. Jadi biasanya yang masuk dalam operasional itu level seperti pimpinan, kepala bagian, manajer lah. Kalau direksi itu biasanya di luar. Dan mereka biasanya akan mendapatkan gaji sendiri, tapi di luar karena mereka tidak ikut operasional. Bisa dipahami Mbak Olivia? Iya, bisa, Ibu. Ya, jadi memang dia tidak masuk dalam operasional. Nah, kalau yang 50% itu kan apabila yang pertama kendaraan ya, kendaraan yang dibawa pulang. Kemudian handphone. Ya kan, di sini kan kebetulan tidak diperincikan ya teleponnya ini telepon seperti apa. Jadi ya kita anggap memang itu semua boleh digunakan. Nah, biasanya kalau yang mungkin teman-teman mau ngambil terkait dengan skripsi terkait rekonsiliasi fiskal, nah itu kan biasanya apa? Kita melihatnya dari jurnal, ya, dari bukti transaksi. Misalnya di situ ada di sini ya beban listrik dan telepon kantor. Misalnya di sini di perinciannya, di buktinya ternyata di sini ada telepon HP gitu ya, genggam yang dibawa oleh manajer. Nah, itu mau tidak mau harus dikurangi sebesar 50%. Nah, di dalam kasus ini kan informasinya sangat minim ya. Jadi kita anggap ini semua sudah sesuai kecuali memang seperti disebutkan tadi ada yang digunakan oleh direksi, mau tidak mau harus dikeluarkan. Nah, sama seperti gaji ya, gaji ternyata diketahui di situ ada apa
ada pemberian sembako. Nah, kalau pemberian sembako kan itu termasuk apa istilahnya tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan dalam pajaknya, maka harus dikeluarkan. Itu Mbak Alivia. Oke, paham Bu Rizka, terima kasih Ibu. Oke. Yang lainnya gimana? Bu, mohon maaf, Ya, bisa diulangi untuk menjelaskannya sewa gedung, Bu. Soalnya tadi saya keluar Zoom. oke, sewa gedung. Sewa gedung itu Yang kan PT Berlian. yang PT Berlian ya. Oke. Nah, yang PT Berlian itu kan gini. Sewa ya, sewa gedung itu kan sewa sendiri. Nah, sewa sendiri itu kan ada 2 pasal ya. PPh 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Nah, sewa gedung jadi kan untuk bangunan dan tanah ya, itu kan tidak masuk dalam PPh pasal 23, tetapi masuk dalam pasal 4 ayat 2 berapa persen, yaitu sebesar 10%. Dan sifatnya adalah final. Kemarin sudah saya jelaskan ya, yang pada saat kita membahas rekonsiliasi, itu untuk PPh yang sifatnya final, itu harus dihapus. Tidak boleh dimasukkan, sama seperti bunga deposito, itu masuk ke pasal 4 ayat 2, sifatnya final. Maka yang terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2, itu maka harus dihapus. Bisa dipahami seperti Mbak Anissa ya? Mbak Anissa? Oke Bu, bisa, terima kasih. Nah, agak berbeda dengan dividen. Nah, dividen kan ada masuk pasal 23, ada masuk pasal 4 ayat 3, ya. Kemudian ada yang masuk pasal 17. Nah, bila mana masuk pasal 23 itu apabila besaran persentase kepemilikan kurang dari 25%. Sedangkan kalau yang lebih dari 25% itu masuk ke pasal 4 ayat 3. Nah, ketentuannya hampir sama. Untuk pasal 4 ayat 3 itu harus dihapus. Ya. Kemudian untuk yang pasal 17 itu apabila dividennya itu dibayarkan ya kepada perorangan. Kena berapa persen? Yaitu sebesar 10%. Jadi sekali lagi ya, kalau kita berbicara terkait dividen, nah misalnya dividen masuk pasal berapa, kita lihat dulu kasusnya seperti apa, karena dividen sendiri ternyata bisa masuk dalam 3 pasal. Begitu juga dengan sewa apa dulu ini yang ditanyakan. Kalau misalnya sewa kendaraan, masuknya ke pasal 23. Ya, tapi kalau sewa terkait dengan aset yaitu tanah dan bangunan, maka masuk dalam PPh pasal 4 ayat 2. Oke, bisa dipahami Mbak Anissa? Bisa Bu, terima kasih. Oke. Yang lainnya monggo, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya share kasusnya. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Alfi. Yang untuk sewa gedung itu koreksinya kenapa 3 juta sama 30 juta, Bu? Padahal nominalnya kan 27 juta. Oke, di situ keterangannya untuk sewa gedung kan setelah PPh. Ya, setelah PPh. Berarti kan dia sudah dipotong pajak penghasilan. Harusnya kan tidak boleh, maka kita mencari nilai aslinya. Paham ya nilai aslinya ya? Bu, ini kalau saya bingung hitungnya langsung saya kurangi 27 juta aja gimana? Kalau gampangannya seperti itu ya, kalau istilahnya biasanya di perusahaan, tapi kan karena kita dalam proses pembelajaran, maka kita munculkan dulu nilai aslinya. Kan sebenarnya dibalik kan 30 juta dikalikan 10%, maka ketemunya adalah 27 juta. Tapi di sini karena kita dalam proses pembelajaran, maka harus dimunculkan dulu nilai aslinya. Maka 27 juta ini ditambahkan 10% dari nilai aslinya, maka nanti ketemunya adalah 30
juta tinggal balik Mbak hitungannya. Jadi pahami Mbak Alfi? Iya, Bu. Terima Oke. kasih Bu penjelasannya. Oke. Itu kalau yang sesudah dipotong ya, kalau kan ada keterangan sebelum dipotong, kalau sebelum ya itu berarti sudah nilai aslinya, nggak perlu dicari lagi hitungannya. Tapi kalau yang sesudah, maka sebisa mungkin kita cari nilai aslinya. Jadi kita tahu, oh sebenarnya pendapatannya itu berapa sih, 30 juta. Ya kan? Bukan 27 juta. Kenapa muncul 27 juta? Karena di sini sudah muncul PPh-nya. Jadi harus kita kembalikan nilai aslinya. Karena kan sebenarnya yang masuk ke catatan itu bukan 27, tapi 30 juta. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Ini nanti saya share PDF-nya ya. Untuk yang rekonsiliasi 2. Teman-teman jam kedua nggak ada mata kuliah kan? Enggak, Bu. Nggak ada ya, cukup ya sampai jam 3 ya. Enggak, Bu, cukup. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar lagi saya share di WA sama di e-learning ya, untuk kasusnya rekonsiliasi, nanti tolong di-upload di e-learning teman-teman maksimal jam 3 sore. Itu ya, nanti menjelang UAS, tolong PJMK-nya WA ke saya, kecuali memang ada pertanyaan terkait ini ya, maksudnya ada yang mau teman-teman tanyakan terkait materi, silahkan. Maksud saya, tolong saya diingatkan untuk menjelang UAS, saya adakan 1 kali pertemuan untuk membahas kasus, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bingung terkait dengan rekonsiliasi fiskal. Itu ya, sekali lagi UAS-nya hanya rekonsiliasi fiskal. Ya Bu, hanya, tapi itu mencakup semua gitu ya, mulai pertemuan pertama sampai dengan rekonsiliasi itu sendiri. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup Zoom-nya. Silakan teman-teman kerjakan. Yang belum absen silakan absen dulu ya. Masih saya open sampai jam 10. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri dulu ya.